Halo, semangat pagi, ya. Pagi, assalamualaikum semuanya. Untuk teman-teman Next Divers yang sudah join, boleh absensi dulu ya, registrasi di kolom absen, boleh dilengkapi semuanya, biar nanti kita acara mulai kita bisa semuanya terdata. Dan sebelumnya kita juga mau kasih teman-teman do and don'ts ya. Kira-kira seperti apa do and don'ts-nya? Ya, ini di layar ya. Bisa lihat kan semuanya di layar ya. Oke, ini kira-kira do and don'ts-nya ya. I can't see. Saya nggak bisa ngeliat clear, tapi ya inilah. Kita akan mulai sebentar lagi acaranya. So make sure you tune in. Sebentar lagi. Kecil banget itu ya. Nggak kelihatan do and don'ts. Semua dimulai dari sebuah pertanyaan, juga rasa penasaran tentang masa depan. Mengapa jarak dan waktu harus menjadi halangan? Mengapa punya mimpi jika tidak kita wujudkan? Mengapa harus sabar menunggu giliran untuk meraih masa depan yang kita inginkan? Dan untuk Telkomsel, mengapa harus berhenti jika masih banyak yang mungkin diraih? Dengan transformasi kultur digital perusahaan yang menggerakkan kami, mengapa menjadi satu kata yang tidak bisa disepelekan? Mengapa mampu membangun jembatan yang menyambungkan seluruh Indonesia, menembus batas negara, membawa kami menjadi digital telco kelas dunia? Apapun yang kamu inginkan,
kami wujudkan semuanya dalam genggaman. Karena kami adalah masa depan. Selalu bergerak untuk menjadi solusi gaya hidup digital mobile kelas dunia. Dengan teknologi terdepan, memberi layanan konektivitas digital tanpa batas. Kami berkomitmen untuk membangun sebuah semesta di mana semua pintu peluang terbuka. Peluang untuk semakin bebas berkreasi. Peluang untuk hadirkan diri lebih jauh dan sampaikan suara kepada dunia. Peluang untuk menang. Peluang untuk jadi lebih berkelas. Peluang untuk bebas menentukan pilihan. Peluang untuk ciptakan nilai lebih bagi para inisiator, menjadi digital powerhouse yang memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Peluang untuk berkarya bagi nusa dan bangsa. Buka semua peluang dan wujudkan potensi tak terbatas dengan Telkomsel. Mengapa tidak? Telkomsel, buka semua peluang. Ini semangat Indonesia. Semangat pantang mundur. Menembus badai sudah biasa. Asal berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, dan sambung menyambung menjadi satu. Itu semangat yang memacu Telkomsel untuk selalu berinovasi, membuka ruang, dan lebih peduli, dan membantu gerak roda ekonomi untuk kemajuan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Dari tangisan pertama hingga dewasa, seringkali kita meninggalkan jejak yang tidak bermanfaat. Dari jejak karbon rumah tangga, jejak karbon kendaraan, hingga jejak limbah plastik. Kini, saatnya bertanya, jejak apa yang akan kita cipta? Langkahkan diri untuk lakukan kebaikan kecil, namun ciptakan dampak besar. Seperti Telkomsel Jaga Bumi yang hadir membawa misi, berkomitmen kurangi emisi karbon lewat aksi nyata dengan menukar Telkomsel Point menjadi pohon. Telkomsel, satu-satunya perusahaan telekomunikasi yang mengolah limbah plastik kemasan dan cangkang kartu perdana operator seluler. Karena menjaga kelestarian bumi adalah semangat kami, semangat Indonesia. Mari beri dampak berarti bagi bumi bersama Telkomsel Jaga Bumi. Semangat pagi, pagi. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum, senang sekali ketemu bareng gue Herjono Syaputra dan kali ini kita ketemu virtual, secara virtually dan kita ada di onboarding session dari NextDev dan teman-teman mungkin kalau nanya proses onboarding session itu seperti apa, kita akan mendapatkan penjelasan yang lebih dalam mengenai NextDev dan juga NextDevers akan memahami kurang lebih introduction-nya seperti apa nanti di NextDev. Itu yang akan kita coba bawa ke meja teman-teman masing-masing hari ini. Nah, tapi sebelumnya Juno mau ngajak teman-teman untuk absen dulu ya, dari kota mana. Kira-kira boleh ditulis di kolom chatnya apakah dari kota-kota yang kita kunjungi kemarin, Makassar, Batam, Bali, atau Bandung. Ya, atau mungkin dari kota-kota lain, monggo silakan ditulis dulu di kolom chat dari mana. Plus juga saya mau ngingetin buat teman-teman untuk rename lagi ya username-nya, nama, spasi, dan nama startup. Misalnya Juno, spasi Pineapple. Jadi nama, spasi, dan startupnya. Oke.
Dan nggak lupa juga diingetin bahwa nanti akan ada sesi presentasi, Q&A. Nah, di Q&A teman-teman diharapkan untuk lebih aktif dalam berdiskusi dan juga bertanya, karena nanti akan ada hadiah untuk teman-teman yang bertanya. Plus juga nanti selain mendapatkan ilmu, teman-teman juga harus bisa engage satu sama lain melalui diskusi kita. Plus juga tadi dengan Q&A dan dapat saldo link aja nanti ya. Dan bicara Next Dev, nggak bosen-bosen ya, Juno ingetin bahwa Next Dev ini adalah sebuah program CSR dari Masterpiece Telkomsel untuk inkubasi startup digital, dan ini merupakan wujud komitmen dari Telkomsel dalam mendukung pertumbuhan digital startup dengan fundamental bisnis yang kuat dan mampu memberikan dampak sosial bagi Indonesia. Nah, untuk awal langsung saja tanpa berlama-lama, saya akan undang General Manager Corporate Social Responsibility Telkomsel, ada Mas Andri P. Santoso to extend his warmest welcome and speech. Mas Andri, kami persilakan. Hai Juno, selamat pagi. Pagi. Sehat ya Mas? Ya, alhamdulillah. Silakan Mas Andri. Oke Juno, terima kasih. Selamat pagi buat teman-teman semua dan semangat pagi. Oke, suatu kebanggaan bagi kami bisa menyambut teman-teman semua di satu dekade Next Step Telkomsel, dan sekali lagi selamat kepada teman-teman semua yang telah menjadi bagian dari perjalanan transformasi ini. Program ini adalah tempat di mana ide inovatif dan semangat kewirausahaan dan komitmen sosial akan bertemu untuk menciptakan satu solusi nyata bagi masyarakat. Jadi teman-teman sekalian perlu diketahui bahwa Next Step sudah masuk ke tahun ke-10, dan kita untuk tahun ke-10 ini kita fokus pada elevating startup, yaitu membantu startup untuk mencapai level yang lebih tinggi dari segi kemampuan teknis, pengembangan bisnis, hingga dampak sosial. Dan kami percaya untuk mendorong pertumbuhan yang signifikan, penting bagi setiap startup untuk memanfaatkan teknologi mutakhir. Ya, Pak pasti sudah tahu ya bahwa kita sudah harus memanfaatkan teknologi artificial intelligence (AI), dan di Next Step ke-10 ini perkembangan AI saat ini memberikan peluang besar untuk bisa menghadirkan satu solusi yang lebih cepat, lebih cerdas, dan tepat sasaran. Dan Next Step tidak hanya menjadi ruang untuk pengembangan ide, tetapi juga platform untuk memahami dan memanfaatkan teknologi seperti AI ini untuk meningkatkan skala bisnis, inovasi, dan dapat beradaptasi dengan tren global, sehingga startup rekan-rekan sekalian dapat leading di ekosistem digital di Indonesia. Rekan sekalian, melalui program Next Step ini, kita akan memberikan banyak sekali pengalaman menarik buat teman-teman sekalian melalui mentorship, pelatihan, hingga akses ke jaringan ekosistem yang Telkomsel miliki. Dan kami ingin rekan-rekan menjadikan program ini sebagai momentum untuk tumbuh dan belajar dan menciptakan banyak dampak yang nyata bagi perkembangan bisnis yang kalian sudah kelola. Dan kami percaya bahwa setiap individu memiliki potensi untuk tidak hanya mengubah bisnis, tetapi juga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Dan manfaatkanlah setiap kesempatan yang ada di program ini untuk tetap berkolaborasi, berimprovisasi, dan mengeksplor ide-ide baru dengan teman-teman sekalian. Dan sekali lagi, selamat buat teman semua. Terima kasih atas semangat dan komitmennya. Mari kita jadikan Next Step ke-10 ini sebagai langkah awal untuk menuju masa depan yang lebih baik. Demikian, terima kasih dan semangat pagi. Terima kasih Mas Andri, menarik sekali tadi. Kita harapkan semoga tadi individu tidak hanya bicara soal bisnis, tapi juga memberikan dampak sosial bagi banyak orang. Nah, sebelumnya Mas Andri dan juga teman-teman yang sudah gabung, kita foto dulu boleh ya? Bareng-bareng kita foto dulu. Oke, boleh dibuka semuanya kameranya? Sudah semua belum? Ya, kita foto dulu. Oke, nggak apa-apa. Dan seadanya kan virtual. Yang penting semangat ya. Oke, kita pose yang pertama itu gaya Telkomsel. Oke, begini ya. Gaya Telkomsel semuanya. Oke, boleh tangannya semua ke kamera. Alright, oke. Siap?
kita hitung ya. 3, 2, 1. Oke, sekarang pose bebas ya, pose-nya yang bebas, terserah mau gaya gimana pun. Gini, 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 atau begini ya. Oke, kita hitung ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih, sudah baik. Makasih Papi Andri, sehat-sehat Papi. Siasin. Alright, next stop. Oke, nah kalau kita bicara mengenai program Next Step, tadi disebutkan Mas Andri ya bahwa sebenarnya it's been 10 years, 10 tahun, dan banyak sekali dinamika yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman, dan juga gimana sebenarnya proses kita di tahun ke-10 ini dengan tema-tema tiap tahunnya berbeda, dan yang tahun ini kita tahu elevating startups. Ini dari katanya aja elevate ya, jadi kita ingin naikin level atau membuat ini makin bagus. Jadi tidak hanya sekedar lahir sebuah startup, tapi mereka juga bisa makin elevate dan juga makin sustain dan juga bisa bertumbuh. Nah, kalau bicara mengenai program Journey of Next Dev, langsung saja Juno mau undang ya, ini manager dari CSR Education and Public Community Development Telkomsel, the one and only Mas Hadi Sucipto. Semangat pagi. Pagi. Aduh, Juno, apa kabar? Mas Hadi, sehat Mas Hadi? Gimana setelah Sehat trip-trip selalu. itu? Energinya sudah terkumpul lagi, capek nggak sih? Capek tapi menyenangkan ya roadshow Next iya, Dev itu, benar. karena selalu bertemu dengan teman-teman baru dari startup yang ada di beberapa Betul. kota. 4 Betul kota sekali. kemarin itu sebenarnya hal baru yang kita lakukan ya Juno. Juno juga ikut ya di 4 kota itu. Jadi kita punya jejaring komunitas Iya, yang baru lagi Betul. dibanding dengan sebelumnya. Oke, Mas Hadi, tadi kan kita bakal, Mas Hadi akan menyampaikan kira-kira program Journey of Next Step seperti apa. Langsung saja Mas Yes. Hadi, ya kami persilakan. Oke, thank you Juno, dan mungkin teman-teman kami menyebutnya di sini Next Devers ya. Kami ucapkan selamat datang, dan sebelumnya terima kasih banget karena sudah mendaftar untuk program Next Dev di tahun ke-10. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Andri, ini sudah 1 dekade. Mas Juno juga mengatakan bahwa 1 dekade bukan sebuah waktu yang terbilang singkat ya untuk menyusun sebuah program untuk pengembangan inkubasi bagi digital startup yang ada di Indonesia. Nah, kalau bicara numbers nih, dari tahun ke tahun itu pendaftarnya Next Dev itu semakin banyak ya. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dari digital startup yang ada di Indonesia berarti positif gitu, karena alhamdulillah angkanya semakin bertumbuh. Tahun lalu itu pendaftarnya lebih dari 250, tapi kita klaimnya angkanya tepat di angka 250. Tahun ini nambahnya 4 saja, tapi itu menunjukkan bahwa pertumbuhan startup masih stabil gitu. Sempat terjadi kekhawatiran jika memang jumlahnya ini ternyata lebih rendah dari tahun sebelumnya, apakah memang indikasinya memang jumlah startupnya yang berkurang, atau mungkin startup yang berada di early stage sudah tidak begitu banyak lagi karena sudah semakin mature mungkin, sehingga merasa tidak berada di posisi yang early. Kalau kita bicara bahwa Next Dev ini sebagai di Impact Incubator, memang yang kita lakukan di sini adalah pengembangan terhadap startup yang masih berada di level early stage. Nah, numbersnya dari 254 ini, kalau tadi teman-teman bisa melihat persentasenya di sini, memang didominasi oleh productivity enhancement. Compare to last year, memang kita tracknya ada 4. Tahun ini tracknya ada 3. Agar apa? Agar memang teman-teman bisa lebih memilih gitu, memilih lebih tepat atau lebih luas, kita stretching lebih luas agar teman-teman bisa semakin banyak industri yang bergabung di program Next Dev. Yang pertama sekali saya mau mengucapkan terima kasih juga dari teman-teman yang berada di area wilayah kerjanya Telkomsel. Kami menyebutnya wilayahnya area. Yang pertama adalah wilayah area 1 itu Sumatera, area 2 itu Jabodetabek dan Jabar, lalu area 3 adalah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, dan area 4 adalah Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan, kalau kami menyebutnya sebagai Pamasuka. Ini adalah persentase angka-angkanya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa memang masih didominasi oleh wilayah Jawa ya, pertumbuhan startupnya dan yang mendaftar.
Kalau bicara pertumbuhan, mungkin iya, ini menggambarkan bahwa pertumbuhan startup di wilayah-wilayah non-Jawa memang tidak lebih tinggi dibanding dengan wilayah lainnya. Tapi justru sebetulnya ini jadi challenge juga buat teman-teman yang berada di non-Jawa, bahwa tahun depan atau mungkin dari sini ke depan semakin banyak lagi startup yang tumbuh di wilayah non-Jawa. Jadi kompetisi antar wilayah yang ada di Indonesia juga akan semakin seru. Walaupun sebetulnya tahun ini semakin bagus ya, karena ternyata persentase yang mendaftar itu ternyata jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Saya harus appreciate, kami sebagai panitia juga harus appreciate kepada wilayah non-Jawa nih. Karena dari area Sumatera maupun area 4 tahun ini ternyata pendaftarnya lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Mudah-mudahan ini juga menunjukkan sinyal positif ya terhadap pertumbuhan startup yang ada di wilayah non-Jawa. Mudah-mudahan juga nanti menjadi pemenang juga tidak lagi didominasi dari Jawa, bukan berarti bahwa ada apa ya, bukan berarti pengennya Jawa nggak menang, tidak, tapi sebetulnya menunjukkan kompetisi yang semakin tinggi antara Pulau Jawa dan juga non-Jawa. Jadi ayo semakin semangat untuk berkompetisi. Lalu kalau berkompetisi di program ini, meskipun ini sebuah program inkubasi, kami tetap menganggap bahwa, dan teman-teman juga harus tetap menganggap bahwa berkompetisi di program ini merupakan sebuah apa namanya ya, motivasi penting. Kalau kita lihat journey-nya nih, journey program ini nanti di NextDev ada 3. Yang pertama adalah Startup Scouting. Startup Scouting ini sekarang teman-teman sedang berada di depan pintu Startup Scouting. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan karena pendaftarnya sudah banyak. Dari 254 ini, nanti kami akan kurasi menjadi 24 peserta saja. Apa yang menjadi consider kita? Macam-macam gitu. Nanti kita akan lihat deck yang sudah teman-teman kirim. Visibility bisnisnya seperti apa, opportunity di market akan seperti apa, kemudian bagaimana teman-teman menyajikan pitch deck teman-teman. Ini juga menunjukkan kesiapan teman-teman untuk bisa bergabung di sebuah program inkubasi yang sebenarnya di-create oleh Telkomsel untuk masuk ke dalam sebuah digital ecosystem yang sudah dibentuk oleh Telkomsel. As we know together bahwa Telkomsel itu adalah sebagai digital telco enabler ya. Jadi Telkomsel sudah memiliki base yang cukup kuat dengan sejumlah digital ekosistem yang mereka punya gitu. Jadi harapannya bahwa teman-teman bisa memiliki networking yang bisa diutilize nanti untuk pengembangan startup teman-teman ke depannya. Oke, di Startup Scouting nanti kita akan pilih 24 startup yang akan masuk dalam fase untuk pitching. Peserta Startup Scouting yang 24 ini tahun ini akan kita kurangin menjadi 20 yang mendaftar dari website. Karena 4-nya sudah mendapat wildcard dari hasil roadshow kemarin. Masing-masing ada 1 dari Batam, ada dari Bandung, kemudian dari Makassar, dan yang 1 lagi dari Surabaya, Bandung, Makassar, Bali, ya, Bandung, Makassar, Bali, dan Batam. Maaf ya. Nah, berarti ada 4 yang sudah terambil, jadi ada 20 kursi lagi untuk masuk ke Startup Scouting. Dari 20 nanti, teman-teman hasil Startup Scouting nanti, kita akan pilih 10 startup saja yang akan masuk ke dalam akademi. Nah, di akademi inilah yang nanti akan mengikuti program kita selama lebih dari 3 bulan. Jadi siapkan energi teman-teman untuk bisa mengikuti program ini. Kalau sudah masuk di akademi, ini komitmennya akan semakin tinggi teman-teman. Sebelum teman-teman masuk nanti terpilih menjadi akademi, peserta akademi, kami akan bertanya komitmen teman-teman, apakah bersedia mengikuti program ini. Karena kalau memang teman-teman tidak bisa berkomitmen untuk mengikuti program inkubasi yang akan kita jalani lebih dari 3 bulan, sebaiknya serahkan kursi itu kepada yang memang berminat. Jadi begitu ya. Jadi yang utamanya di program ini adalah berpikir bahwa untuk mengembangkan startupnya teman-teman, bukan langsung berpikir bagaimana bisa mendapatkan funding. Karena di NextDev ini program kurikulum yang di-create sangat komprehensif. Jadi tidak sekedar untuk mendapatkan funding, tapi lebih bagaimana teman-teman memiliki bisnis startup yang sustain. Baik itu secara bisnis maupun memiliki impact terhadap startup yang teman-teman miliki. Jadi ingat bahwa saat nanti teman-teman lolos di Startup Scouting menjadi top 10, kami akan meminta komitmen teman-teman apakah bersedia untuk mengikuti program ini. Jika memang teman-teman merasa tidak memiliki waktu atau tidak merasa berada di staging yang tepat, sebaiknya serahkan kursi itu kepada yang mungkin nilainya berada di bawah teman-teman untuk kita assign masuk ke dalam peserta akademi. Nah nanti setelah 3 bulan teman-teman berada di akademi, akan masuk ke sebuah big event besar, yaitu namanya NextDev Summit. Mungkin bisa dicek di YouTube-nya NextDev atau di Instagram-nya NextDev, di own channel-nya NextDev, seberapa besar acara ini yang dilakukan setiap tahun. Selain teman-teman nanti akan bertemu dengan sejumlah para expert di ekosistem digital yang ada,
Teman-teman juga akan di sini akan mendapatkan hadiah bagi best of the best akan mendapatkan hadiah nilainya minimal 100 juta dan juga 2 pemenangnya akan mendapatkan benchmarking ke international benchmarking. Sebagai informasi 2 tahun sebelumnya kita melakukan benchmarkingnya di Silicon Valley ke sejumlah perusahaan besar unicorn di dunia, antara lain di Meta, di Google, kemudian juga ada beberapa startup ekosistem yang ada di sana. Dan tahun kemarin kita membawa pemenangnya ada 2 startup yang kita bawa, yaitu ke Eropa. Di Amsterdam, kemudian juga di Perancis. Di sana mereka juga bertemu dengan sejumlah startup hub yang ada di sana. Dan juga bertemu dengan sejumlah founders dari startup yang bisa saling bertukar informasi maupun bisa memiliki kolaborasi ke depannya. Kira-kira ini nanti yang bentuk program flow-nya. Jadi siapkan energi teman-teman dan siapkan diri untuk bisa nanti pitching yang benar, yang bagus di Startup Scouting agar bisa menjadi top 10-nya Next Dev di tahun yang ke-10. Jadi tahun ke-10 ada 10 startup nanti yang masuk. Lalu apa aja sih yang teman-teman jalani programnya selama teman-teman mengikuti program inkubasi di Next Dev? Teman-teman, lagi-lagi saya ingin menyampaikan bahwa program inkubasi ini merupakan program CSR Telkomsel sebagai implementasi ESG-nya Telkomsel. Jadi, seluruh program ini akan berjalan secara gratis dan kami yang persiapkan seluruhnya. Kalau teman-teman sekarang berada di Startup Scouting, nanti saat teman-teman masuk menjadi top 10-nya Next Dev, teman-teman akan kita undang untuk datang ke Jakarta dan akan mengikuti bootcamp lebih kurang 3 hari. Di situ teman-teman akan bertemu dengan mentor. Nah, disinilah memang kelebihan dari programnya Next Dev. Teman-teman nanti akan bisa bertemu dengan mentor yang secara langsung bisa teman-teman reach. Seluruh mentor kami reachable. Sehingga teman-teman bisa berkolaborasi nanti mungkin ke depannya dan bisa bertanya lebih depth ya, lebih dalam kepada mentor teman-teman terkait berbagai materi yang akan teman-teman terima. Bayangkan teman-teman, kita bicara sekarang AI adoption. Jadi kami juga sudah menyusun kurikulum yang kami yakini bisa teman-teman utilize nanti atau bisa bermanfaat, tidak hanya sekedar menambah wawasan, tapi juga sebagai aplikatif untuk mengembangkan startup teman-teman. Dan kami sangat berharap bahwa seluruh peserta akademi nanti bisa sustain bisnisnya. Sama halnya seperti alumni-alumni sebelumnya, yang sampai saat ini masih banyak, dan masih banyak startupnya itu masih tetap sustain. Selain itu, mereka juga ada yang berkolaborasi dengan Telkomsel, dan biasanya juga pada saat ada exposure kompetisi internasional juga kita bawa. Sebagai contoh, alumninya nanti bisa dicek juga di channel kita. Contohnya kayak tahun lalu itu My Eco ada kita bawa ke Singtel Future Makers untuk di level Asia Pasifik, beliau mendapatkan bronze. Dan kemudian ada juga yang berkompetisi di luar yang kita arrange juga ada. Contohnya Shieldtech yang kemarin menang di Digital Asian Award ya. Itu dibawa oleh kementerian dan itu merupakan alumninya Next Dev. Mereka juga memboyong gold medals. Jadi sebenarnya potensi yang ada di Next Dev ini akan menjadi sangat luar biasa untuk meningkatkan kapabilitas teman-teman as a founders maupun as a digital startup, as a company. Kira-kira seperti itu dari saya, Mas Juno, dan saya harap kita bisa bertemu nanti di top 10 ya, di top 24 dan juga di top 10. Jadi momen hari ini onboarding teman-teman manfaatkan karena hari ini akan ada post test nanti yang akan dijelaskan oleh mentor maupun komentor kita agar teman-teman bisa masuk nanti ke top 24. Begitu dari saya, Mas Juno. Oke, Mas Hadi, menarik sekali. Kira-kira itulah penjelasan singkat dan juga banyak sekali maknanya. Kita bicara komitmen ya tadi, bahwa kalaupun dapat kursi, tapi kalau kurang bisa menjalani atau apa, mending diberikan, tadi kata Mas Hadi. Tapi lagi-lagi ya, ini proses seleksi akan terus berjalan. Ada 240 plus 250 something, plus juga ada 20 startup scouting, nanti ditambah 4 yang kita local pitching, jadi nanti akan dikecilkan lagi menjadi top 10. Alright. Nah, sebelum kita ngobrol lagi atau mungkin teman-teman punya banyak pertanyaan nih Mas Hadi, kita akan buka dulu sesi Q&A buat teman-teman yang Next Devers yang sudah join pagi ini. Kira-kira mungkin ada beberapa hal yang belum mengerti atau belum paham tadi. Kalau yang ngikutin dari awal, dan kita ini selalu kita jelasin sebenarnya yang Mas Hadi ucapkan tadi berkali-kali, kita bicara akademi, terus juga ada submit, ada juga bagaimana teman-teman agar tadi nggak cuma ngejar funding ya, tapi juga ada knowledge di sini yang pengen kita berikan, dan juga mentor-mentor yang reachable, ada tracknya 3. Kira-kira ada yang ingin bertanya, silahkan boleh raise hand ya, atau juga langsung di kolom chat, atau
Tapi yang jangan lupa untuk tulis nama dan juga nama startup. Kira-kira siapa yang ingin bertanya? Ya, kami persilakan. Masih kita tunggu, Mas Hadi. Oke. Itu ada yang raise hand. Baik, yes, benar. Ini nampaknya sudah ada yang masuk. Coba saya lihat dulu. Oke. Yang pertama ya, saya bacain ya. Ini dari Gugun ya, startupnya Nyetok. Wih, keren banget namanya. Nyetok ya. Ini pertanyaannya Mas Hadi dari Gun-Gun Nyetok ini. Kapan dapat jadwal pitching untuk masuk 20 besar? Oke, terima kasih Mas Gugun. Itu hari Kamis depan ya, kalau saya nggak salah untuk startup pitching. Kamis depan itu tanggal 10 Desember. Correct me Mas Hari jika memang benar ya. Itu tanggal 10 Desember kalau saya nggak salah. Wait, saya cek dulu tanggalnya itu. Ya, Desember. Ya, betul. Kita akan ada, kita akan kurasi sampai tanggal 10. Acaranya sendiri pitching day-nya tanggal 17. Jadi teman-teman masih memiliki waktu 2 minggu lagi. Tanggal 10 nanti akan kita umumkan, tanggal 10 kami akan kurasi kemungkinan, setelah tanggal itu kami akan umumkan siapa top 24. Berarti dikurang 4 ya benar, 20 sisa kursi ya yang akan kita umumkan untuk startup pitching, dan pitchingnya akan dilakukan tanggal 17. Jadi teman-teman sudah mulai bisa menyiapkan diri untuk bagaimana pitching yang baik. Sebagai informasi, saya bocorin nih buat teman-teman, nanti untuk pitching itu hanya dikasih waktu 3 menit, dan akan ada sesi Q&A bersama juri, setiap pertanyaan dijawab 2 menit. Nah, yang hadir hari ini mudah-mudahan bisa menyiapkan diri. Oke, itu jawaban dari Mas Hadi ya, 17 Desember. Jadi tanggal 10 Desember kita kurasi, kalau tanggal 17 Desember kita umumkan. Kira-kira seperti apa. Langsung, selanjutnya ada dari, raise hand, ada teman kita, ada Zudan Alaik yang sudah tersambung bersama kami. Halo Zudan. Selamat pagi Zudan, semangat pagi. Pagi. Iya, pagi-pagi. Boleh ditampilkan dulu? Iya. Zudan, sorry. Ya, dari mana dan ya silakan kenalan dulu. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf ini lagi di jalan tapi sambil ngezoom. Tadi dengerin juga. Menarik sekali. Menurut saya sekali ya programnya, karena tadi ada mentoring dan lain sebagainya, rangkaian yang luar biasa. Sebenarnya saya dari Goodfarm itu food waste management gitu, jadi partnernya pelet dan ada ekosistem digital juga. Cuman yang saya tanyakan itu tentang startup track sih. Kalau evaluasi tahun kemarin, kalau nggak salah ada food ecosystem ya, kalau startup tracks di tahun sebelumnya. Sedangkan tahun ini tuh kita kayak menyelesaikan apakah karena nggak ada waste management atau kan nggak ada isu lingkungan lagi gitu terkait startup tracks yang ibaratnya diprioritaskan ya dari next step gitu. Itu sih yang kami tanyakan karena kita mencoba melihat startup tracks kayaknya apa ini nggak diprioritaskan lagi tentang waste management ekosistem gitu sih, karena kita fokus di waste management sama waste management ya. Kita ada AI, ada prototipe. Oke. Siap Zudan, terima kasih. Hati-hati di jalan. Lagi di jalan loh Mas Hadi ya, effortnya. Mas, ini pertanyaan mungkin yang banyak ya teman-teman waktu kita juga roadshow ya, banyak yang bingung milih track plus juga ini ya. Ini Mas Hadi punya jawaban nggak soal ini? Iya, sebenarnya tadi saya mau menyampaikan lebih detail lagi. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa sebenarnya tracknya memang berubah ya dari. Terima kasih sudah ditampilkan tracknya. Tracknya itu memang dari 4 menjadi 3 gitu sebetulnya. Kenapa? Agar teman-teman bisa lebih lebar gitu ruangnya untuk memilih mau fokus ke yang mana. Kalau kita bicara tahun kemarin itu memang ada DFA, kemudian ada emerging technology juga, kemudian ada digital lifestyle. Ini tetap kita pertahankan. Jadi sebetulnya kalaupun bisnis modelnya adalah waste management gitu, teman-teman sebenarnya mau fokuskan itu apakah tujuan dari aims dari produk atau aims dari startupnya sendiri sebetulnya akan lebih relevan kemana ini, untuk nge-support di emerging teknologinya kah, atau sebetulnya supporting needs untuk memenuhi kebutuhan di digital lifestyle, atau lebih cocok ke productivity enhancement. Jadi bukan kepada bahwa semakin berkurangnya mungkin pemain baru di waste management, atau makin semakin berkurangnya pemain quote and unquote di digital food ecosystem. Sebenarnya enggak, karena
apapun bentuk model bisnis yang digital startup yang lakukan, sebenarnya kan yang penting memiliki produk teknologi gitu ya. Nah, produk teknologinya ini sebenarnya lebih supporting kemana gitu. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya kita ngelihat bahwa bisnis modelnya seperti ini cocok, berarti kita ada kategori green gitu. Bahkan di tahun sebelumnya walaupun dibagi menjadi 4 track, tapi sebetulnya ada dalam sebuah track itu ada 2 core-nya gitu misalnya. Sehingga kalau kita analisa dari tahun ke tahun, ini akan membuat startup yang mau mendaftar itu akan lebih fokus, ini model bisnis gue seperti ini. Tapi sebenarnya tahun ini kita lebih kepada supporting dari bisnis kami di startup akan mensupport di aspek apa gitu loh. Jadi lebih kepada aspeknya. Mungkin sama-sama di waste management bisa jadi gitu misalnya ya. Saya mempunyai produk di waste management, Kak Gading misalnya yang di NextDev juga, tim kita dari Telkomsel juga bisnis waste management sama-sama mendaftar di NextDev. Tapi ternyata dari output dari produknya sendiri, ternyata produk yang saya punya itu akan lebih supporting kepada emerging teknologi. Sementara yang satu lagi sama-sama waste management, tapi akan lebih supporting terhadap digital lifestyle. Ini soal bagaimana nanti teman-teman menjelaskan kenapa teman-teman memilih track itu. Gitu kira-kira Mas. Jadi sebenarnya tujuannya kita ngebuat ini, mengelompokkan ini agar teman-teman bisa lebih luas gitu ya. Untuk masuk ke ruang yang mana berdasarkan dari tujuan dari produk atau tujuan dari perusahaannya teman-teman sendiri gitu. Bukan kepada model bisnisnya. Nah, di slide ini mungkin teman-teman bisa lihat contohnya ya, productivity enhancement itu apa saja sebagai contoh gitu misalnya. Di sini ada yang sama-sama healthy, ada edutech, kemudian juga ada health tech gitu misalnya. Kemudian ada yang juga bisnisnya sustainability gitu. Itu juga ada yang bisa jadi dia terpisah track walaupun mungkin model bisnisnya sama. Jadi teman-teman nanti bisa cek juga di websitenya kita agar teman-teman bisa lebih clear. Saya mau mendaftar di track yang mana. Tapi jangan khawatir juga, kita juga nanti dari NextDev akan ngelihat pada saat kita kurasi, misalnya nih teman-teman mendaftar di productivity enhancement dengan berbagai alasan, kemudian kita ngelihat bahwa ini kayaknya secara model bisnis ataupun purpose dari perusahaannya sendiri ternyata tidak lebih sesuai kalau masuk ke emerging teknologi. Itu juga kita akan bantu pindahkan dan itu nggak akan mempengaruhi nilai teman-teman. Jadi tenang aja. Kira-kira seperti itu Mas Gino. Menarik. Menjawab jadi, ya Mas. Ya. Jadi teman-teman kalau bisa kita garis bawahi lagi, sebenarnya ini lebih ke tadi purpose-nya ya. Jadi not narrowly the model ya, nanti juga kita lihat purpose-nya, ujungnya, goals-nya seperti apa. Nah itu akan mengerucut ke 3 kategori yang kita punya tadi. Kalau bingung nanti dibantu sama Mas Hadi dan teman-teman. Alright. Kita bantuin. Oke, kita masih buka Q&A, masih dari fitur raise hand. Ada Bagus Nugroho ya. Bagus, silakan. Kameranya dinyalakan, Bagus. Ya, halo. Bagus dari silakan kenalan, Bagus dari mana dan pertanyaannya. Selamat pagi, nama saya Bagus Nugroho, saya dari Bunda F. Kami sebuah startup tentang parenting teknologi dari Kota Malang, Jawa Timur. Ini salah satu kesempatan yang kami nantikan. Waktu itu kami pernah join tapi belum pernah lolos di yang ke-7 kalau nggak salah, karena waktu itu masih baru. Dan alhamdulillah di yang 10 ini kami berkesempatan masuk di onboard ini. Jadi ada pertanyaan dari kami untuk yang nanti diambil tadi ya menjadi 20 peserta itu, apakah ada parameter penilaiannya dibedakan yang sebatas masih dalam ide atau kesemuanya itu harus sudah menjadi yang sudah ada traction-nya atau yang sudah ada live-nya di market gitu. Terima kasih. Oke. Baik, Mas Bagus. Ya, silakan Mas Adi. Langsung. Ya, terima kasih Mas. Benar pertanyaannya, langsung saya jawab straight to the point bahwa yang dimasukkan ke NextDev adalah level early stage startup yang bukan tahap ideation. Jadi minimal sudah ada MVP dan sudah ada traksi dan transaksinya Mas. Dan sudah ada di market gitu. Jadi kalau misalnya masih ideation, sebenarnya itu ada sebuah program CSR lainnya tapi khusus mahasiswa yang nanti kita dorong untuk membuat sebuah ideation. Jadi clear ya Mas, yang untuk mendaftar adalah yang sudah MVP, sudah ada traksi dan maupun transaksi, tapi syarat utamanya adalah masih berada di early stage startup dan belum pernah di-funding oleh venture capital. Jadi kalau masih angel investor, it's okay. Bisa jadi teman, orang tua, siapapun itu, atau bootstrap malah lebih baik.
Karena banyak kan malah peserta Next Dev itu rata-rata mereka masih berada di bootstrap dan sampai sekarang masih bootstrapping. Bahkan kalau mau di funding, karena mereka udah tahu ilmunya, malah memilih nanti dulu minta di funding gitu. Karena pernah alumni Next Dev kita tawarin untuk ikut sebuah event funding startup, mereka malah memilih tidak mau ikut karena ngerasa bahwa belum butuh funding. Jadi kira-kira begitu Mas Bagus jawabannya. Oke. Alhamdulillah sesuai dengan Bunda sih. Kita juga. Oke deh. Mudah-mudahan tahun ini masuk top 24 ya, Bunda. Kenapa? Mudah-mudahan tahun ini masuk 24 biar sama kayak Amin, Maiko tuh. Maiko dari Malang kan? Maiko itu Iya, Mas Derivato. Kemarin Mas Derivato. Salah satu motivasi kita, wah Bunda harus masuk Next Dev ini kata Mas Derivato. Harus gitu. dong. Oke. Biar ada yang terusin. Iya. Oke. Baik, kami juga baru dapat fundingnya, tapi fundingnya dari Gusti Allah alias masih bootstrap. Oke. Masih modal sendiri. Mas Bagus, terima kasih atas you. pertanyaannya. Menarik sekali ya. Fundingnya dari Gusti Allah. Saya juga fundingnya dari Gusti Allah juga kan. Menarik. Jadi parameternya kira-kira seperti itu teman-temannya. Jadi memang masih ada di early stage dan belum pernah dapat funding. Dan juga ya of course sudah ada di market seperti itu. Next kita punya Cecep. Oke, boleh Cecep kameranya di on. Yes, boleh kenalan dulu Cecep. Halo Cecep. Halo Mas Juno. Iya, oh oke. Mas Cecep dari mana? Boleh kenalan dulu dan pertanyaannya silakan. Baik, saya Cecep dari Gunung Manglayang, dekat Bumi Perkemahan Kiara Payung, Sumedang. Wah ya, oke silakan. Sempat kemarin ikut ada kegiatan yang di Mas Juno yang roadshow itu di Bandung. Oh yang datang di Pascal ya. Pascal kalau nggak salah ya begitu. Nah jadi tertarik sekali ketika melihat Next Dev ini begitu ya. Cuman yang mau ditanyakan itu dulu itu mengajukan satu program karena kita memang perusahaan web mobile IoT development, kita mengajukan kemarin itu FAT Green begitu. Cuman ketika tadi ada jawaban dari speaker kita yang luar biasa ini, jadi katanya harus yang sudah berjalan. Kita ada aplikasi yang sudah berjalan namanya FAT School untuk kurang lebih yang dipakai di 7 sekolah se-Indonesia begitu. Jadi kita jadi berpikir apakah boleh mengganti begitu ya yang sudah diajukan kemarin dengan yang diajukan sekarang begitu. Mendengar tadi jawab dari speaker hari ini begitu. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Mas Adi. Ya, terima kasih Mas. Kami merasa tertarik ya pada saat teman-teman mungkin tidak menerima informasi yang komprehensif gitu ya saat mendaftar, sehingga mungkin merasa bahwa yang didaftarkan ternyata belum cukup legit gitu untuk masuk di Next Dev. Jika ingin mengganti karena memang Mas sudah terlanjur mendaftar dengan track yang sama, mungkin bisa dihubungi nanti. Mas, di sini ada komentar kita, ada Mas Beki, mohon di drop email atau nomor handphone Mas Beki, Mas Hari, agar bisa dikirimin decknya untuk sebagai pengganti atau karena kan untuk link pendaftaran kan sudah ditutup ya Mas. Kami terima Mas, nggak apa-apa, karena sudah terlanjur mendaftar dengan startup yang berbeda ya. Karena yang satunya mungkin masih ideation ya Mas, yang terlanjur didaftarkan. Mungkin bisa diambil teman-teman. Masih ideation ya, oke. Tapi yang sudah running bisnis, yang sudah running, udah ada traksi, ini yang mau didaftarkan jadinya. Betul, jadi itu aplikasi kita yang untuk didaftarkan di sekolah mengenai absensi dan kegiatan belajar mengajar begitu, termasuk LMS dan CMS. Oke, boleh. Nanti coba di website kita sudah ada juga emailnya, di chat nanti mungkin akan dikirimin email ataupun di drop, sampaikan saja bahwa Mas hadir di onboarding dan tadi yang menyampaikan ingin mengganti tracknya, mengganti startupnya, itu kita oke kan? Begitu, terima kasih Mas, mudah-mudahan menjawab. Mas Cecep, terima kasih ya. Salam untuk Sumedang ya. Dan tahunya. Menang dari Sumedang nih. Baik. Dari Kabupaten Bandung tahun lalu yang menang, saya nggak tahu, maaf keterbatasan saya, dari Jawa Barat kemarin ada yang menang kan menjadi runner up, itu Smart Cup, itu dari Kabupaten Bandung. Dari Bandung ya. Dan ternyata Mas Cecep juga hadir kemarin ya pas kita kick off berarti ya di Pascal ya. Iya. Terima kasih hadir, Mas Cecep tadi. Jadi nanti tinggal di drop emailnya, ya, insya Allah bisa kita rubah ya tadi startup yang untuk di registernya, karena there's always second chance.
bolehlah ya. Oke, dah. Tapi sebelumnya saya makasih untuk semua teman-teman yang sudah tadi bertanya. Ada Zuhdan, ada Bagus juga ya. Ada yang lagi di jalan, ada yang lagi kerja, ada Mas Bagus di Malang ya, ada Mas Cecep Sumedang ini all over the country ya. Semuanya sudah bergabung bersama kami hari ini. Terima kasih banyak loh karena ini apresiasi sekali karena teman-teman meluangkan waktu untuk memahami kira-kira program kita hari ini seperti apa dan bagaimana sebenarnya ke depannya. Dan tadi ada disebutkan Mas Hadi ada kurasi di 10 Desember lalu pitching di 17 Desember. Jadi akan ada beberapa tahap plus juga ya. Tadi yang digarisbawahi komitmen karena nggak singkat 3 bulan itu ya, akan ada endurance yang akan terkuras. Jadi teman-teman make sure kalau mau join dengan sepenuh hati ya. Kalau masih setengah hati, berikan hatinya untuk yang lain. Ya Mas Adi itu ya, aja. Makasih banyak untuk tadi obrolan singkatnya dan semoga nanti kita dapatkan hasil yang terbaik ya Mas Adi ya. Oke, teman-teman tadi saya lihat di kolom chat masih ada beberapa pertanyaan dan juga masih ada yang raise hand yang belum terjawab. Saran saya yang raise hand yang belum sempat karena keterbatasan waktu, teman-teman, monggo yang raise hand dan belum sempat langsung bertanya bisa di drop pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan ada tim kita yang akan mencoba untuk menjawab gitu, teman-teman. Oke, baik. Jadi teman-teman yang belum pertanyaannya belum bisa diajukan, kita akan jawab semaksimal mungkin. Jadi teman-teman sila drop chat ya. Nanti kita akan coba jawab. Karena kan kadang gini Mas Adi, saat ya beberapa penjelasan juga kadang mereka nggak detail segala macam dan kurang paham. Jadi memang karena keterbatasan waktu. Tapi pasti kita bantu untuk teman-teman yang memang sungguh-sungguh ingin join, sungguh-sungguh mau berusaha, kita bantu di drop chatnya nanti ya. Terima kasih Mas Hadi. Sehat-sehat. Yes. It's an honor. Terima kasih Mas Gino. Sampai ketemu di Startup Scouting ya. Iya, amin. Thank you Mas Hadi. Semangat pagi. Ya, pagi. Oke. Alright, tadi kita sudah dengarkan gimana kira-kira journey-nya dari program Next Step ini dan disebutkan banyak hal terkait tadi ada academy, ada 20 startup plus 4 local pitching, nanti di persingkat lagi atau di narrow lagi jadi 10 startup yang akan melaju ke akademi. Dan ada 3 track ya, kita tahu ada emerging technology, lifestyle, dan juga productivity enhancement. Dan juga teman-teman semoga tadi bisa menjawab walaupun mungkin karena waktunya sedikit yang belum ngerti tadi seperti Mas Hadi pesan ya, boleh banget nanya ke kita, tanya aja apapun yang memang mungkin masih unek-uneknya belum terlalu jelas atau seperti apa, di drop chat nanti kita akan balas satu-satu. Plus juga bahwa ada tadi yang digarisbawahi juga, karena kan kita 3 bulan nih teman-teman akan ada waktu yang cukup lama di mana teman-teman nantinya juga akan bisa ya tentunya yang mungkin punya kerjaan atau mungkin punya bisnis lain. Nah ini komitmen, atur waktunya juga harus dipertimbangkan. Jadi lagi-lagi kalaupun nanti lolos harus dengan sepenuh hati. Nah kira-kira selanjutnya kita ngapain? Nah kalau tadi udah dengar penjelasan dari Mas Hadi, sekarang kita akan kenalan ya dengan Mas Diki ya. Dan kita akan beralih ke Next Step Talks. Mas Diki Sukmana ini adalah head mentor dari Next Step tahun ke-10. Langsung saja kita kenalan dengan Mas Diki Sukmana. Oke, semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Oke, Mas Diki sehat ya? Sehat. Oke, Mas. Iya, tadi udah ikutin kan dari awal gimana tadi ada Mas Andri, Mas Hadi semuanya sudah memberikan insight-nya. Nah, sekarang giliran Mas Diki kira-kira akan memberikan paparan seperti apa? Karena Mas Diki sendiri sebagai seorang head mentor tentunya punya insight untuk nanti calon-calon anak didiknya seperti apa. Kami persilakan Mas Diki. Oke. Semangat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih semua teman-teman atas antusiasnya mengikuti si program dan mendaftarkan diri di Next Step 10. Sebagai head mentor saya menjamin bahwa kalian tidak akan rugi lah untuk bergabung bersama Next Step ini ya. Mungkin karena tadi dari Mas Andri, dari
Mas Hadi sudah memaparkan tentang NextDev. Saya kali ini akan sedikit memberikan inilah ya apa bekal gitu ya untuk teman-teman semua. Kenapa kenapa pentingnya NextDev is a part of networking gitu. Jadi saya pengen bawa sedikit materi gitu, the power of networking gitu. Mungkin dari admin bisa share screen-nya. Ya, jadi mudah-mudahan bisa memberi sedikit paparan ya supaya pagi ini menjadi pagi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi selamat teman-teman sudah mengikuti onboarding session kali ini. Oke, jadi kali ini saya bakal bahas soal the power of networking gitu. Jadi kayak kunci sukses untuk startup tuh apa sih salah satunya di luar secara teman-teman udah punya skill, udah punya startup, tapi tentu perlu juga apa networking gitu. Jadi salah satu bentuk dari networking adalah bergabung dengan hal-hal atau event-event sejenis dengan XDF. Oke, next. Apa itu networking? Gitu. Networking sendiri adalah proses membangun hubungan profesional yang memberikan manfaat, gitu ya. Jadi ketika kita berhubungan, membangun hubungan dan bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, namanya nangkring, gitu ya. Jadi networking versus nangkring, gitu. Jadi kalau nangkring ya entah penting bersama teman-teman, tapi tetap networking ini diperlukan untuk kita mengembangkan startup kita. Oke, next. Nah, soalnya saya mau nanya di grup chat coba ya di chatbot. Apa yang lebih penting, uang apa koneksi? Pertanyaannya gitu, coba. Oke, baru satu. Oke, majority menjawab koneksi ya. Oh, ada juga gugu nyetok nih, gugu nyetok bilangnya uang karena uang bisa beli koneksi internet. Bisa masuk. Oke, tapi majority akan menjawab koneksi ya. Makanya kenapa saya rasa materi ini perlu dipaparkan karena ternyata memang koneksi. Tapi paling penting sebenarnya adalah koneksi yang beruang. Benar juga tuh Rahadian Teja. Oke, next. Apa sih manfaat networking? Gitu? Networking tentunya mendapatkan peluang bisnis baru, memperoleh mentor atau partner tadi ya, koneksi yang beruang kalau kata teman-teman tadi ya, menemukan investor potensial gitu, ya, memperluas pengetahuan dan pengalaman juga. Jadi networking itu belum tentu harus sifatnya transaksional gitu ya. Next. Jadi fun fact sedikit juga bahwa Steve Jobs tuh menemukan inspirasi untuk Macintosh karena ngobrol santai di sebuah acara. Jadi kayak memang seperti ini, acara-acara seperti ini, acara-acara off air di komunitas itu sangat penting untuk teman-teman ikutin ya, karena untuk mengembangkan dan mencari inspirasi gitu. Jadi kenapa sih networking penting? Coba di next lagi, admin. Jadi kenapa networking penting untuk startup ya, terutama ya kayak akses ke sumber daya. Jadi, seringkali kita tuh sendirian, karena sendirian kita butuh teman, butuh network untuk buka akses ke talenta gitu ya, ke mitra bisnis, ke tentunya atau ke permodalan. Itu makanya kita perlu networking gitu. Terus validasi ide juga penting gitu ya, karena kadang-kadang kita merasa ide kita tuh paling hebat, paling bagus, tapi ternyata ketika divalidasi nggak secanggih itu juga gitu ya. Kita perlu dapat banyak feedback gitu ya. Kita perlu belanja masalah gitu atau belanja masalah dari sekitar bahwa apa sih yang bisa startup kita solve gitu. Dan sisanya dalam membangun reputasi ya. Dengan reputasi yang baik tentunya startup Anda bakal lebih dipercaya. Oke, next. Nah, jadi jenis-jenis networking itu ada 3 gitu ya. Yang pertama adalah networking profesional. Jadi kita bisa bergabung dengan komunitas atau forum gitu, forum bisnis terkait industrinya. Jadi misalnya teman-teman startupnya adalah startup tentang bisnis udang gitu atau misalnya tentang budidaya udang gitu. Nah, itu forum bisnis terkaitnya adalah asosiasi tambak tambak dan lain-lain gitu. Ya belum tentu semuanya tech gitu sih. Networking profesional itu kita tergantung sama bisnis startup kita jenisnya apa. Lalu yang kedua ada networking sosial gitu, menghadiri acara-acara santai, meet up atau kompetisi-kompetisi seperti NXTF ini gitu. Itu diperlukan buat teman-teman bernetworking, saling berkolaborasi gitu. Yang ketiga sebenarnya networking digital gitu ya, bisa menggunakan platform gitu ya. Walaupun kita tidak saling bertemu seperti LinkedIn atau apa Slack atau apapun lah ya. Jadi banyak gitu di sosial media yang bisa kita gunakan untuk networking digital. Next. Nah, jadi jangan jangan merasa bahwa networking itu buang-buang waktu gitu karena 70% kesepakatan bisnis ini dimulai dari obrolan santai gitu. Jadi jangan remehkan ngobrol-ngobrol santai ya.
Nanti kalau sampai kita ketemu offline, biasanya sering kali di Next Dev itu after event itu terjadi banyak kolaborasi antar para startup sehingga membuat apa startup yang bertumbuh atau malah bikin startup baru biasanya gitu. Oke, next. Jadi strategi networking efektif adalah apa? Next, no. Sorry, next boleh di next. Jadi karakter Anda di dunia networking seperti apa sih gitu. Jadi ada tipikal yang the hunter. The hunter tuh yang sifatnya tuh memang nyari gitu, niat gitu, nyari. Jadi kita niat networking karena mau mencari relasi tentang X gitu. Ada juga yang helper. Helper itu yang sifatnya memang memberi solusi gitu. Misalnya mereka membantu solving sebuah problem gitu. Ada juga yang sifatnya konektor. Jadi tergantung kapasitas teman-teman tuh lebih suka yang mana gitu ya untuk ketika bernetworking. Jadi makanya kalau saya sering ngomong sama teman-teman ketika networking tipsnya apa sih? Boleh di next. Jadi saya bilang belajar dari Playboy gitu ya. Jadi ini mungkin sedikit apa tips saya gitu. Jadi ketika kita bernetworking, networking itu seperti Playboy gitu bahkan gitu. Playboy itu kan disukai banyak wanita misalnya kalau kita laki-laki ya. Jadi kayak gimana sih mereka bisa disukai gitu. Nah, ini ada 6 gitu ya, 6 tipe playboy gitu ya. Saya bikin santai aja supaya nggak kaku gitu ya. Bahasanya kayak the flirt. Flirt itu seseorang yang jago ngomong. Jadi yang jago gombal gitu. Jadi jago ngomong sehingga dia bisa meyakinkan mitra atau meyakinkan networknya untuk bekerjasama dengan dia gitu. Jadi untuk dapetin apa perhatian dari si teman network yang sedang kita sasar gitu. Ada yang tipe kedua adalah detektif. Jadi tipikalnya nggak bisa ngomong tapi dia mempelajari behaviornya si calon orang yang ingin dia ajak bernetwork gitu. Jadi misalnya bisa jadi kalau zaman sekarang bisa cek sosial medianya, ini orang sukanya apa sih gitu kan, Eh, kayak apa sih karakternya dan lain-lain. Mereka mencari tahu dulu kesamaan dari atau mencari topik-topik yang bisa diobrolin sama si calon calon target yang ingin kita ajak networking gitu ya. Nah, kalau tipe the promoter, ini yang ketiga adalah tipikal yang misalnya saya mau deketin satu orang, misalnya namanya Nana gitu. Saya tidak deketin Nananya, tapi saya deketin teman-temannya. Supaya teman-temannya mempromot bahwa, oh, Diki itu misalnya orangnya baik gitu, orangnya bla 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 bla. Sehingga si Nana tadi itu setuju gitu. Karena orang-orang sekitarnya mempromot kita gitu. Kurang lebih gitu. Jadi nggak harus kita harus nyasar misalnya saya mau dekat dengan Mas Hari gitu. Apakah saya harus terus deketin Mas Hari? Belum tentu. Saya bisa deketin dulu orang-orang di sekitar Mas Hari gitu. Terus tipikal keempat adalah ada sukses gitu ya. Sukses itu orang yang emang kelihatannya sukses gitu dari luar bisa mencitrakan diri secara sukses sehingga orang-orang trust gitu ya. Atau yang kelima adalah the solver, memang orang yang selalu memberikan solusi dari masalah-masalah yang ada sehingga terpercaya untuk reliable untuk diberikan tugas gitu ya. Yang keenam adalah komedian, memang orang yang suka bercanda gitu. Ini kalau kita belajar dari Playboy ini salah satu kuncinya bernetworking. Teman-teman nggak usah harus bisa semuanya, skillnya cukup dua aja gitu ya, kuasai dua hal dari Playboy skill ini gitu untuk teman-teman bernetworking gitu ya. Oke, next. Nah, kesalahan yang harus dihindari itu sebenarnya kadang kita terlalu ambisius gitu. Ketika kita ingin berkenalan sama orang, kita terlalu ambisius, terlalu tiba-tiba, hai bla 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 udah gitu. Ini saya punya produk, boleh invest apa enggak? Nah, ini tadi apa tips saya bahwa networking ini belum tentu jangan jadikan networking itu transaksional di awal gitu. Biarkan transaksional ini menjadi impact, sifatnya biarkan menjadi relationship gitu ya. Terus tidak konsisten itu adalah hari ini kita bahas A, terus besoknya ganti lagi. Jadi tidak konsisten bahwa siapa sih kalian, gitu. Siapa sih, apa sih solusi yang sedang Anda pecahkan, gitu. Sehingga membuat si apa lawan atau mitra menjadi bingung, ini orang maunya apa sih gitu. Yang ketiga adalah tidak menghargai waktu, misalnya ketika sudah diberi waktu untuk bertemu gitu ya, dengan calon mitra atau calon partner, tapi kita misalnya terlambat atau misalnya malah eh, nggak nggak mendengarkan dia dengan baik gitu ya. Yang keempat terakhir tidak follow up gitu. Jadi ketika sudah diberi waktu berkenalan dan lain-lain tapi tidak di follow up kembali padahal opportunity-nya ada. Sama seperti kita di Next Dev nih, kita udah saling berkenalan,
teman-teman dibukakan pintunya gitu ya. Tapi tidak di follow up, itu juga salah satu kesalahan yang harus dihindari. Oke, next. Jadi tips dari saya, jadi tentukan misalnya teman-teman ingin bernetworking gitu, ingin bermitra atau mencari target gitu ya. Kita tentukan siapa sih target yang ingin kita ajak kenalan. Ya kadang-kadang itu juga bingung gitu kan. Lagi-lagi tadi misalnya industri kita apa? Industrinya kita bikin startup sifatnya untuk pelaku e-commerce misalnya. E-commerce-nya apa? Fashion. Berarti siapa sih targetnya di ekosistem itu? Belum tentu pedagangnya doang. Bisa jadi supplier-suppliernya juga ada gitu ya. Jadi ada asosiasinya tekstilnya, ada tukangnya. Belum tentu pelakunya itu kita harus sangat sangat mengupas ekosistem yang di bisnisnya startup teman-teman. Jadi di situ kita bisa tahu. Kita harus kita riset orangnya siapa sih yang kira-kira potensial gitu untuk jadi mitra kita gitu misalnya. Jadi mitra itu kan bisa jadi strategic investor atau memang venture capital gitu ya. Belum tentu dia tidak mengeluarkan kapitalnya, tapi dia punya strategik atau punya akses, punya network untuk memperbesar startup teman-teman. Nah, kita riset nih, orang ini siapa sih? Orang-orang yang kira-kira bisa membantu si percepatan growth-nya startup teman-teman. Kita riset, orang ini seperti apa, background-nya seperti apa. Nah, ini kita mulai gitu. Lalu kita mulai invest perhatian. Invest perhatian kalau zaman sekarang tuh di sosial media gampang ya. Jadi ketika beliau misalnya upload story, gitu kita bisa kasih love, like, atau komen gitu ya. Karena ini terjadi juga masuk kepada saya gitu. Jadi ketika ada orang yang entah siapa nih tiba-tiba suka ngasih like, komen gitu. Sampai akhirnya beliau bilang bahwa saya pernah ikut seminar gitu ya. Terus apa suka dengan apa topik yang saya bawakan, terus diminta waktu untuk bertemu gitu. Dan akhirnya kan memang ketika momennya pas, akhirnya saya izinkanlah dia untuk bertemu. Gitu. Itu dia mulailah bernetworking gitu ya. Terus ya, yang keempat itu jaga reputasi. Jadi reputasi kita harus dijaga karena jangan sampai malah ketika dia bertanya validasi kepada rekan-rekan di ekosistemnya bilang bahwa ah jangan dia nggak benar gitu. Itu yang perlu kita jaga gitu ya. Yang kelima tadi ya coba lebih berani itu kayak coba aja gitu kita follow up aja ketemu dan lain-lain tapi tadi jangan ambisius gitu pelan-pelan aja gitu tapi akhirnya kita coba lebih berani atau menyampaikan ide kita gitu. Yang keenam itu eksis itu dalam artian kita berada di tadi ya di target ekosistemnya atau di industrinya kita berada di ya kan seperti contohnya di kompetisi seperti Next Dev ini teman-teman eksis gitu atau dia ada acara-acara meetup di industri startup atau di industri bidang yang sesuai dengan startup kalian, teman-teman hadir gitu ya, sehingga teman-teman eksis gitu. Semakin sering terlihat, semakin eksis, semakin bagus reputasinya. Nah, yang terakhir tadi ya, sudah saya sampaikan sebelumnya, jangan transaksional kita ketika networking dari awal, niatnya adalah berkenalan. Berkenalan itu bisa jadi banyak manfaatnya gitu. Bisa jadi cuma validasi ide, atau belanja masalah, atau mendapatkan pengalaman. Jadi bisa jadi kayak contohnya sifatnya kayak, wah, saya kasih contoh ya misalnya, namanya Raditya, startupnya Awesomething gitu. Nah, kita baru bisa bilang kayak ngajak bro, Mas, kenapa sih, apa sih yang jadi ide ketika kenapa Mas Raditya bikin Awesomething nih? Gitu. Jadi biarkan dia yang bercerita dulu, gitu. Sifatnya kita di situ pasti akan belajar gitu. Terus kendala-kendala apa sih Mas? Gitu. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi banyak mendengar dulu gitu ya sebenarnya gitu. Sambil tadi kita pelan-pelan mencoba lebih berani untuk menyampaikan ide startup kita dan masukan tujuan kita berkenalan dengan beliau adalah apa. Kurang lebih begitu paparan singkat dari saya hari ini gitu ya. Semoga sedikit bermanfaat gitu ya. Mungkin saya kasih tugas gitu, silakan pilih salah satu acara networking dalam seminggu ini, silakan kalian hadiri baik offline maupun online. Mulailah berkenalan dengan semua orang karena tadi ya di awal udah kita sepakati bersama bahwa koneksi lebih penting dibandingkan uang kan gitu ya. Jadi kita perlulah saling berkoneksi. Maksud juga kita silahkan saya akan drop Instagram saya di kolom chat untuk kita saling berkoneksi gitu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman semuanya dan semangat pagi. Pagi. Aduh, Mas Diki tadi sudah menjelaskan the power of networking dan benar sekali ya teman-teman bahwa
kalau kita bicara mengenai uang ataupun koneksi, sebenarnya yang penting tuh koneksi. Uang akan menyusul, it's a bonus. When you got, connection yang banyak, dan tadi Mas Diki sebutkan ada playbook skill, in a good way of course, dan juga ambisiusnya jangan terlalu ambisius, jangan terlalu transaksional di awal ya. Jadi pelan-pelan aja. Banyak sekali tips yang diberikan, termasuk like dan komen. Itu sih bener sih. Aku juga suka nge-like kalau mau lagi cari perhatian ke seseorang gitu. Oke, Mas Diki, terima kasih untuk insight-nya dan wejangannya ya. Sehat-sehat Mas Diki. Nanti kita ketemu lagi. Terima kasih. Hatur nuwun. Alright. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Diki terkait bagaimana sebenarnya the power of networking. Teman-teman, kalau kita bicara namanya ya rezeki ya, plus juga bagaimana kita tadi mencari uang ataupun mencari cuan gitu. Percaya deh bahwa ketika kita punya banyak koneksi, the more you know people, the more you meet people, the more chances you got ya. Jadi banyak kesempatan yang dibuka, dan kadang nggak merely uang ya, first meeting bisa di second atau third meeting. Jadi intinya bahwa ikutin proses kenalan, plus juga tadi gunakan kesempatan ini termasuk next step sebaik mungkin. Ya baru nanti kalaupun ada cuan is a bonus. Oke. Next, selanjutnya kalau tadi kita udah bersama head mentor kita, ada Mas Diki Sukmana. Nah, sekarang kita ke co-head mentor next step ya. Ada langsung saja, ladies and gentlemen, please welcome Mas Hari Mawardi. Aduh, Mas Hari, semangat pagi. Pagi. Halo Mas Juno, apa kabar? Mas Hari sehat, alhamdulillah, apa kabar juga. Mas Hari, baik. Hari ini yang aku dengar bakalan memberikan insight terkait post-test guideline ya? Ya. Oke, nah kira-kira seperti apa? Ini penting juga untuk teman-teman yang sudah ikutin register prosesnya, kira-kira post-test guideline-nya seperti apa? Langsung saja Mas Hari akan memberikan insight ya. Oke, terima kasih. Semangat pagi semuanya. Selamat siang. Pertama-tama, terima kasih sudah join di acara onboarding session ini untuk mengawali keikutsertaan teman-teman semua dalam program Next Dev yang ke-10. Nah, mungkin untuk di program Next Dev yang ke-10 ini, kita akan ada beberapa tahapan yang akan kita lalui. Salah satunya, sebelumnya disebut sebagai post-test, tapi mungkin istilahnya lebih tepat, lebih kepada knowledge test ya, karena saya yakin semua peserta startup yang ada di sini juga sudah punya pemahaman yang luar biasa mendalam terkait dunia digital, startup, atau salah satu yang menjadi fokus utama kurikulum kita yaitu adalah AI di tahun ini. Mungkin panitia bisa share screen. Nah, jadi seperti tadi sempat disampaikan di awal oleh Mas Hadi, tahun ini kita akan ada penekanan kurikulum yang lebih berat kepada AI gitu, karena selain ini term yang lagi seksi di saat ini ya, dan tadi saya lihat juga beberapa peserta-peserta ada yang fokus utamanya di AI. Jadi untuk pemahaman mendalam terkait AI ini, saya yakin beberapa teman-teman juga punya knowledge yang luar biasa baik gitu. Nah, cuman mungkin untuk di knowledge test yang akan kita nanti share linknya untuk teman-teman isi, itu sebenarnya kita ingin melihat seberapa dalam dan seberapa luas knowledge yang teman-teman kuasai gitu. Karena nanti ada beberapa materi-materi yang mungkin during the program, during the academy akan ada beberapa materi-materi yang cukup lebih detail, lebih spesifik, dan ada yang perlu mungkin dipraktekkan juga baik dari mentor maupun dari expert-expert yang akan kita berikan. Sehingga harapannya dari teman-teman yang nanti lolos sebagai peserta akademi ini sudah memiliki basic knowledge terkait startups, terkait AI, dan juga terkait Telkomsel digital ecosystem. Karena digital ecosystem Telkomsel ini luar biasa banyak, komprehensif, dan juga semuanya bisa diutilize oleh teman-teman semua as a startup gitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai AI ini terutama karena kalau kami melihat bahwa startup di Indonesia ini termasuk salah satu yang cukup besar di Asia Tenggara dari segi quantity, dari segi quality pun, dan kami melihat bahwa dengan besarnya jumlah startup yang ada di Indonesia, kami yakin bahwa
tingkat produktivitas startup ini akan jauh lebih elevate lagi sesuai dengan tagline kita dengan menerapkan teknologi-teknologi yang lebih advance, salah satunya terkait AI gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat beberapa insights, memang saat ini AI sudah digunakan di banyak sekali sektor dan tidak menutup sektor yang selama ini banyak dikenal, let's say dengan National Language Processing NLP untuk di chatbot dan lain sebagainya gitu, tapi sampai kepada market analysis dan data insight lain. Next. Nah, jadi nanti dalam knowledge testnya ini kita juga akan ingin melihat bagaimana teman-teman ini bisa melihat AI itu fungsinya dalam dunia startup atau digital startup itu bisa dibawa sampai sejauh mana gitu. Jadi benefit dari AI untuk startup ini kan mungkin ada 3 hal yang paling basic yang bisa kita lihat gitu ya, yang diantaranya kalau terkait bisnis gitu ya, karena tadi seperti sempat di-mention sebelumnya bahwa startup yang kita bangun ini juga harus memiliki visi bisnis ke depan. How can create traction, transaction, dan tidak hanya mengandalkan dari funding saja gitu. Sehingga salah satunya bisa terkait bisnis-bisnis automation testnya gitu kan untuk meningkatkan productivity teman-teman gitu. Lalu kemudian terkait dynamic pricing gitu ya. Ini terutama kalau di bisnis saya dulu ketika saya punya marketplace ini sangat useful gitu ya terkait dynamic pricing ini, karena kita bisa lebih mudah gitu untuk menerapkan efektivitas dan efisiensi offering kita kepada klien-klien kita atau kepada konsumen kita. Dan juga ini yang mungkin sekarang sedang sangat berkembang gitu ya, enhance customer experience. Karena saya lihat saya kepoin juga beberapa startup yang sudah daftar dari teman-teman, berikut juga yang hadir di sini. Ada beberapa yang juga sudah menggunakan AI untuk enhancing customer experience ini, entah itu lewat user experience-nya atau lewat chatbotnya dan lain sebagainya. Tapi beneficial things yang didapat dari AI ini yang ingin kita lihat sudah sampai sejauh mana. Jadi nanti knowledge-nya sebetulnya bukan self-assessment seperti kayak yang teman-teman daftarkan via web gitu, revenue berapa, startup anggota timnya ada berapa dan lain sebagainya, tapi lebih kepada substansi yang kalian ketahui itu seperti apa. Dan juga memang salah satu yang kita fokuskan di Next Dev ke-10 ini adalah bisnis etiknya, karena saat ini dunia digital lagi banyak disorot terkait bisnis etiknya, terutama terkait data gitu ya. Kita ketahui kemarin ada banyak sekali kasus-kasus terkait kebocoran data dan sebagainya, dan Telkomsel juga sekarang sedang fokus terkait cyber security juga, dan ini yang nanti akan kita coba bahas di banyak kesempatan di sesi akademi dan juga mentoring nanti gitu. Karena ini yang ingin kita lihat bagaimana nanti startup-startup yang melalui tahapan proses di Next Dev ini menjadi memang startup-startup yang responsible not just to the environment, to social, also to regulation and law. Next. Nah, tadi sempat disebutkan bahwa Telkomsel ini digital ekosistemnya luar biasa banyak gitu. Mungkin saya ngasih sedikit gambaran saja gitu, karena mungkin beberapa yang common yang sudah teman-teman ketahui juga. Salah satunya diantaranya MyAds gitu ya, yang sekarang ini sangat agresif dalam membantu teman-teman pebisnis, startup atau corporate untuk melakukan digital advertising gitu, baik itu yang location based LBA gitu atau ya yang berbayar dan sebagainya. Sehingga ini juga sebenarnya bisa diutilize untuk teman-teman startup, karena dalam konteks AI-nya pun ada algoritma-algoritma yang kemudian bisa dimanfaatkan lewat MyAds ini. Karena saya lihat juga beberapa ada startup-startup yang ada yang location based untuk customer-nya gitu ya, ada yang misalkan memberikan servisnya per region, per area, ini juga sebenarnya bisa diutilize gitu. Lalu kemudian ada Maxstream gitu, ini tentunya untuk yang berkaitan dengan streaming dan juga entertainment. Dan juga tentu saja ada IoT solution, dan tentunya yang program yang masterpiece-nya untuk startup tentunya adalah si NextDev ini yang sudah berlangsung selama 10 tahun gitu. Jadi nanti
teman-teman juga silahkan bisa buka si websitenya NextDev, atau saya yakin semua juga sudah buka ya, karena sudah register via website gitu. Dan nanti juga di sana bisa dilihat portfolionya, startupnya siapa saja, dampaknya yang sudah dihasilkan itu apa saja, sehingga nanti dalam pertanyaannya di knowledge test itu bisa direspon oleh teman-teman. Kemudian next. Nah, jadi nanti mungkin ini to put in mind untuk teman-teman yang nanti akan mengikuti Next Dev itu. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Diki terkait the power of networking gitu. Dan kita juga harus maximizing benefit dari Next Dev yang nanti akan didapatkan oleh teman-teman juga gitu. Salah satunya adalah set clear goals ketika teman-teman mau mengikuti program Next Dev ini, goals akhirnya itu apa gitu. Tadi kan kalau di sebelumnya Mas Diki menekankan terkait networking gitu. Nah, itu networking memang salah satu benefit paling utama yang bisa kita tawarkan, terutama dengan memperkenalkan teman-teman dengan mentor dan juga expert yang mungkin di kesempatan yang pada umumnya mungkin agak kesulitan gitu untuk reach gitu ya. Tapi di sini kita coba hadirkan. Nah, tapi setelah bernetworking itu goals-nya itu mau apa gitu, mau kolaborasi seperti apa gitu. Mungkin nambahin tadi kayak kata Diki sampaikan, saya dulu oleh mentor saya diwajibkan ketika berkenalan dengan seseorang, saya harus kirim email dalam jangka waktu 1 kali 24 jam dan harus ada CTA di akhir email, call to action. Jadi tidak hanya mengingatkan, Mas, saya yang tadi ngobrol bla 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 dan lain sebagainya, terus kemudian terima kasih sudah berkenalan, that's it gitu. Orang yang di emailnya pun jadi harus jawab apa, paling cuman oke, nice to know you aja gitu, udah gitu. Tapi kalau misalkan kita mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol berlanjut, atau saya kebetulan tinggal di daerah ini, saya lihat Mas atau Mbak juga di daerah ini, mungkin kapan-kapan kita bisa ngopi bareng dan let me know when you're free time dan lain sebagainya. Itu dan itu saya praktekkan cukup works itu. Saya punya kenalan di bisnis studios yang di US hanya karena ketika di seminar dia naruh emailnya, kayak tadi bikin naruh IG-nya, terus kemudian dalam jangka waktu 1 kali 24 jam kontak, dia masih ingat bahwa oh ya tadi saya ada sesi ini, terima kasih for noticing dan lain sebagainya. Karena biasanya speakers itu sangat senang kalau ada follow up dari audiensnya, usually. Lalu kemudian active participation. Nah, ini yang paling penting gitu. Makanya tadi di-mention oleh Mas Hadi terkait komitmen gitu. Dan teman-teman juga sudah kirimkan komitmen letter untuk yang mendaftar via website gitu ya. Dan di situ nanti kami harap bisa mempertanggungjawabkan komitmennya di sana gitu. Karena seperti tadi disampaikan, program ini kita cukup dedicating a lot of efforts and resources gitu ya untuk menghadirkan berbagai macam ilmu dan juga kurikulum dan juga networking, sehingga kami harap teman-teman bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin. Dan ini yang paling penting karena tadi diharapkan yang masuk di Next Dev ini di early stage, kita ingin teman-teman juga fokus on scalability gitu. Sustainability is important, tapi scalability is a must gitu ya. Jadi ketika kita bicara mengenai bikin usaha, mau usaha apapun, startup, community based or conventional businesses, everything is all about scalability itu. Bagaimana kita bisa melihat skala perusahaan kita ini bisa menjadi lebih luas lagi gitu. Jadi nanti dalam knowledge test-nya itu pun kami harap kami bisa lihat gitu seberapa eager teman-teman untuk membesarkan usaha. Dan yang terakhir, harap aja teman-teman bisa meleverage Telkomsel Network yang nanti akan kita hadirkan gitu, baik dari unit-unit digital ekosistem Telkomsel atau dari pemilik program Telkomsel ini, Next Dev ini sendiri. Jadi, ya, itu yang kita harapkan. Nah, nanti teman-teman dari panitia akan share terkait QR-nya untuk knowledge test yang kami harapkan bisa teman-teman isi dalam jangka waktu 1 kali 24 jam kurang lebih gitu ya. Karena akan kami masukkan sebagai salah satu barometer penilaian untuk ke top 24 gitu. Nanti QR-nya akan diisi. Pertanyaannya nggak banyak, cuman 10 pertanyaan doang kok ya. Jadi isinya pun sesuai dengan kapabilitas dan knowledge teman-teman. Tidak ada yang perlu diketik
semua multiple choice gitu ya. Kami tahu teman-teman semua orang sibuk gitu ya menjalankan startupnya, sehingga kami harap ini hanya meluangkan waktu not more than 5-10 minutes gitu. Mungkin under 5 minutes pun teman-teman yang sudah punya knowledge cukup lengkap terkait AI dan startup ini juga bisa mengisinya dengan baik. Mungkin seperti itu untuk guidelines-nya dan sedikit introduction terkait knowledge test-nya. Mungkin kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa ditanyakan juga untuk memantapkan teman-teman dalam. Oke. Itu mungkin Mas Jun. Baik, Mas Ari. Tadi guideline-nya kira-kira teman-teman, dan kita buka sesi Q&A untuk Next Devers yang ingin bertanya langsung ke Mas Ari, boleh drop di raise hand ya. Silakan, nanti kita coba sambungkan. Jangan lupa nama dan asal dari mana dan pertanyaannya terkait tadi guideline yang sudah Mas Hari sebutkan. Kita bicara tadi emphasize soal perkembangan AI, juga business ethic ya, responsibility social, dan juga regulationnya juga harus nanti kita lihat. Dan plus juga active participation. Ini teman-teman harus aktif nantinya, ada komitmen letternya juga, ada perjanjian bersama ya. Kira-kira seperti apa. Nah, dan juga nanti ada tesnya juga, ada 10 pertanyaan tadi, multiple choice, jadi gampang banget sebenarnya. Jadi tinggal teman-teman memberikan yang terbaik saja ya, karena nanti kita tim semuanya akan mengakurasi kira-kira poinnya seperti apa dan untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Masih kita buka untuk sesi ini untuk Q&A. Mungkin ada pertanyaan yang mungkin ketika tadi di awal-awal belum sempat ditanyakan. Waktunya boleh sekarang untuk teman-teman. Kita langsung nanti kita akan ajukan ke co-head mentor dari Next Dev, Mas Hari Mawardi. Oke, ada Syareza yang sudah ada di fitur Resen. Halo Syareza, boleh dibuka dulu kameranya? Iya. Syareza. Iya, Syareza. Sebutkan ya, boleh kenalan dari mana dan pertanyaannya Syareza. Silakan. Oh ya, saya Syareza Lamrul Fauzi dari Musa Academy, startup dari Malang di bidang edutech kedokteran ya. Silakan. Apakah menjadi pertimbangan gimana kita mengembangkan AI kita sendiri atau menggunakan API dari katakanlah OpenAI atau punya LMA Meta atau apapun itu? Apakah itu menjadi pertimbangan gitu dalam Next Dev ini? Oke, itu pertanyaannya ya Syareza ya. Oke, terima kasih. Langsung Mas Hari. Ya, terima kasih. Ya, Mas Syareza, makasih pertanyaannya. Jadi kalau untuk penerapan AI-nya ini kita belum menjadi poin utamanya, tetapi nanti akan menjadi masukan juga ketika misalkan dalam penilaian kita melihat mana yang lebih siap untuk mengadopsi kurikulum AI yang sedang kita siapkan gitu. Jadi nanti mungkin itu tidak mutlak menjadi penilaian utamanya, tetapi menjadi poin tambah gitu, kurang lebih. Seperti itu Mas Syareza. Baik, jadi bukan poin mutlak utama, tapi nanti poin tambahan ya Syareza. Terima kasih Syareza atas pertanyaannya ya. All the way from Malang, aduh jauh sekali. Next, kita punya Fahmi Salim ya. Fahmi Salim ada di raise hand, boleh dibuka kameranya Fahmi. Halo Fahmi. Fahmi. Halo. Yes. Mas. Silakan Fahmi. Ya, dari mana? Boleh kenalan dulu dan pertanyaannya. Oke. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fahmi Salim Sungkar dari Solo. Kebetulan startup kami bernama Fixcare, merupakan jasa perbaikan alat elektronik rumah tangga. Gini Mas, sebenarnya kami mau tanya karena banyak sekali yang meng-underestimate startup yang berasal dari jasa, di mana kami sendiri utamanya memang awalnya emang mau menolong teman-teman yang disabilitas untuk perbaikan alat elektronik rumah tangga, di mana startup kami itu tidak banyak Mas untuk teknologinya dan bantuan AI-nya, tapi memang untuk beberapa part seperti website dan beberapa dukungan tentang teknologi memang diperbantukan, tapi tidak banyak karena mendukung mengingat yang kami bantu atau teman-teman yang memperbaiki dari alat elektronik rumah tangganya adalah
teman-teman dari disabilitas gitu. Kami membantu, kami memfasilitasi mereka. Nah, sebenarnya pertanyaan saya adalah, is that okay kalau kita tidak begitu mengembangkan atau belum mungkin ya, belum mengembangkan teknologi atau AI yang berkembang di luaran sana di startup gitu, mengingat keterbatasan kami tadi. Begitu Mas, terima kasih. Ya pertanyaannya tadi. Baik, silakan Mas Ari. Siap, makasih. Tadi Mas siapa? Sorry. Fahmi, Mas. Ya. Fahmi, oke, siap. Oke, Mas Fahmi, luar biasa ini startup yang saya suka di startup yang punya tujuan mulia kayak gini. Tapi kalau untuk penerapan AI-nya itu sebenarnya nggak masalah. Tadi seperti yang sudah sempat disampaikan juga, justru kita harapkan kita bisa belajar bareng-bareng gitu. Jadi yang sudah menerapkan makin oke penerapan AI-nya, yang belum menerapkan nanti jadi mungkin mulai menerapkan AI-nya untuk mengelevate startup-nya. Jadi to be honest, untuk kalau memang AI-nya itu belum diterapkan, nanti kan parameter-parameter lainnya juga ada ya untuk penilaian ke tahap selanjutnya gitu. Jadi mudah-mudahan di parameter yang lain juga unggul gitu. Tetapi tadi seperti disampaikan, poin mutlak untuk penggunaan AI di startup teman-teman itu bukan poin mutlak, tetapi apabila memang diterapkan itu good to know, dan juga akan jadi pertimbangan kami terkait kesiapan si startup tersebut dalam mengikuti program kurikulum program ini ke depannya. Kurang lebih seperti itu, Mas Fahmi. Tapi selama startupnya potensial, terus kemudian sudah ada traction dan juga growth-nya dan potensinya itu luar biasa ke depan, kita sih selalu open mind ya, tidak harus selalu ke ini nggak ada AI-nya, nggak bisa join ke tahap selanjutnya, nggak seperti itu gitu. Tapi karena kita melihat AI ini bisa diterapkan dalam banyak hal. Oke. Mas Ari, terima kasih atas penjelasannya Mas Fahmi. Terima kasih ya Mas Fahmi atas pertanyaannya. Semoga tadi terjawab bahwa lagi-lagi kita nggak jadiin poin utama. Nanti by the time juga, kalau tadi potential akan beriringan, kurang lebih seperti itulah. Nah, selanjutnya kita masih ada pertanyaan dari fitur resen, ada Akvian ya. Akvian, halo. Semangat pagi Akvian. Boleh dibuka kameranya? Ya, halo, semangat pagi. Iya, pagi. Aduh, udah pinter nih jawabnya. Akvian, silakan kenalan dari mana? Pakai avatar aja ya, soalnya ganteng pakai avatar ini. It's okay, God. Udah ketebak, Mas. Oke, perkenalkan, panggil saja saya Akvian dari achieve.id. Kemudian startup saya asalnya dari Ponorogo dan bergerak di bidang edutech yang menangani pendidikan di coding for kids, IoT dan juga language kayak gitu. Nah, di sini saya tertarik di fokus on scalability. Kalau misalkan startup berbasis jasa semisal pendidikan kayak gitu, misalkan kita bakar-bakar jasa itu nggak ada ruginya karena kita nggak begitu mengeluarkan produk sih kayak gitu. Cuman saya lebih tertarik ingin meminta pendapat atau dari sudut pandangnya Mas Heri mengenai develop business model capable of growing with minimal cost. Kalau menurut Mas Heri sendiri minimal cost terutama di startup yang berbasis pelayanan atau jasa kayak gitu, mungkin di skala perbandingan yang bisa dikatakan minimal cost itu seperti apa gitu, mungkin di situ aja sih Mas Heri dari sudut pandang Mas Heri. Baik Mas Afian, silakan Mas Hari langsung. Oke, makasih Mas Afian. Oke, jadi kalau kita bicara mengenai minimal cost, ini pasti akan berbeda-beda tergantung dengan komoditi atau services yang kita tawarkan ya. Tadi kalaupun memang misalkan edutech gitu ya, investmentnya di pengajarnya misalkan gitu ya, dan pengajarnya itu kan yang dibeli waktunya, nggak ada yang misalkan nggak beli bahan, nggak beli alat dan lain sebagainya gitu. Tetapi pasti di sana tetap ada cost-nya untuk ketika masnya itu invest ke human gitu. Everything that involve human pasti tetap ada cost-nya gitu. Entah itu cost waktunya, entah itu cost effort-nya gitu Pak. Jadi terkait minimum cost-nya ini makanya tidak pernah ada apa namanya standarnya gitu. Yang dibilang dengan minimum cost itu adalah kalau misalkan cost yang dikeluarkan untuk startup ini adalah di bawah let's say
1M gitu misalkan gitu ya. Karena let's say saya pernah bikin e-commerce gitu, marketplace. Waktu itu let's say yang saya keluarkan 1M gitu. Waktu itu 1M saya kira dan teman-teman eh, founders yang lainnya, wah ini udah banyak banget gitu. Tapi ternyata napasnya tuh cuman bisa sampai 2 tahun katakanlah gitu. Karena ternyata kan ada kebutuhan-kebutuhan lainnya, marketing, logistik, overhead cost untuk customer service dan lain sebagainya gitu. Itu yang waktu itu kita uh, lesson learn-nya di situ. Terus kemudian saya juga pernah bikin game gitu ya, video game gitu. Ternyata waktu itu video game cost-nya saya cuman keluar uh, 2 juta gitu. Tapi jadi beta testing gitu. Nah, pada saat itu, oh itu minimum cost karena ternyata harga programmer untuk video gaming harusnya lebih lebih gede lagi gitu. Nah, jadi it's all about interpretation kita terkait cost benefit-nya gitu. Jadi bagaimana cost-nya ini improving our startup, apakah itu minimum secara value atau minimum secara in return-nya gitu. Kayak misalkan tadi e-commerce itu kan bisnis yang paling berdarah-darah ya, karena Ya. eh, mungkin edutech juga kurang lebih mirip gitu, karena services yang kita harus terapkan kepada customer itu kan charging-nya nggak bisa mahal-mahal gitu, karena kita punya competitive landscape yang luar biasa ketat. Sehingga kalau kita bicara mengenai BFP, balik-balik modal gitu dan lain sebagainya, itu bisa jadi apa, panjang gitu ya waktunya gitu. Sehingga tadi gitu, kalau yang disebut dengan minimum cost pasti nggak akan ada exact numbers-nya itu berapa, tetapi kembali lagi kepada seberapa efisien cost yang kita keluarkan itu untuk startup yang kita bangun. Dan for example yang e-commerce saya bikin ternyata 1M sebenarnya harusnya bisa gitu ya. Tetapi karena cost-nya dikeluarkan untuk hal-hal yang kurang produktif, let's say overhead cost-nya terlalu tinggi gitu ya, jadinya terasa mahal gitu. Karena yang harusnya kalau dengan efisien kita bisa running 3-4 tahun gitu, ternyata hanya bisa running let's say 2 tahun. Nah, itu yang akan membuat cost-nya itu menjadi tidak minimum lagi gitu in terms of value. Gitu kurang lebih, Mas. Oke, baik. Banyak, Mas. Terima kasih juga Mas Gugun atas pertanyaannya. Dengan tadi pertanyaan Mas Gugun juga menutup. Oke, Mas Afian. Tadi juga menutup pertanyaan kita hari ini dan yes, masih ada satu ya, Mas Gugun ya. Oke, masih kita beri kesempatan Mas Gugun untuk ini pertanyaan terakhir. Mas Gugun boleh join? Yes. Sudah join belum? Boleh layarnya, cam-nya dibuka Mas Gugun. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Ya, silakan Mas Gugun. Ini muka saya nge-lag karena komputer nggak ada webcam. Mas Gugun silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Gugun dari Nyetok, Solusi Pencatatan Usaha. Saya tertarik nih dengan tadi Mas Hari ceritakan tentang bagaimana mengimplementasikan AI untuk startup yang nanti ikut dalam 10 besar ya Mas Hari ya. Nah, pertanyaan saya adalah AI ini yang digunakan ini untuk membantu operasional startup atau untuk membantu di bidang customer-nya. Contoh nih, kalau marketplace kan misalnya dikasih rekomendasi. Kalau misalnya di bagian operasional mungkin kayak apalah yang lainnya gitu. Itu mungkin Mas Hari, terima kasih. Ya, oke. Mas Gugun. Dari Mas Gugun. Ya, jadi nanti untuk AI-nya itu kita akan kasih, jadi sesi materinya itu nanti yang offline dan yang online dari expertnya ini akan lumayan banyak kelasnya. Jadi variasi materi yang akan kita berikan juga beragam gitu. Jadi ada yang tadi terkait operational bisnisnya, ada juga yang terkait helping customer experience-nya. Jadi nanti kami harapkan nanti teman-teman bisa mengutilize mana saja yang kira-kira lebih cocok untuk core bisnisnya teman-teman. Tapi kita coba buat sebanyak mungkin opsi materinya sehingga karena kan nanti pasti variatif ya startup yang join di akademi ini gitu, sehingga kita pengen mengakomodasi kebutuhan dan needs dari seluruh teman-teman. Gitu. Tapi mungkin
nanti juga di sesi akademi akan ada penyesuaian kalau misalkan ada beberapa startup yang memberikan inputan ada kurikulum tertentu yang mungkin ingin dipelajari, nanti kita will see apakah bisa diselipkan di antara kurikulumnya atau tidak gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan dari teman-teman juga. Gitu kurang lebih Mas Gugun. Mas Gugun, terima kasih atas pertanyaannya ya. Dan tadi juga jadi pertanyaan terakhir kita di sesi ini bersama Mas Hari. Mas Hari, terima kasih sekali untuk informasinya tadi bagaimana AI ya, ada business ethic, active participation dan banyak hal yang nanti harus dipersiapkan oleh teman-teman. Lagi-lagi jangan bingung dulu ya bicara AI segala macam, nanti kita ada adjustmentnya. Yang penting teman-teman coba dulu, nanti kan kita punya akurasi, kita nilai semuanya, nanti kita sesuaikan porsinya. Kira-kira kurang lebih seperti itu ya Mas Hari. Mas Hari, terima kasih sekali ya, sehat-sehat. Ya, makasih Mas Juno. Ya, siap. Thank you. Semangat pagi. Yuk. Pagi. Oke. Alright, Next Devers, it's a wrap. Jadi sesi-sesi tadi sudah membuka mata kita dan hati kita dan juga komitmen kita untuk nanti bergabung bersama Next Step. Kurang lebih seperti itu akan jalannya. Nanti kita akan ketemu lagi di pitching ya di tanggal 17. Dan semoga teman-teman bisa mengikuti semua rangkaian ini. Dan kalau tadi pesan Mas Hadi ya, kalau ada pertanyaan boleh drop di chat kita, nanti kita coba untuk jawab semuanya. Karena tadi waktunya terbatas, biar teman-teman juga punya amunisi yang banyak untuk mengikuti rangkaian program Next Step. Dan saya juga terima kasih untuk speakers kita, ada Mas Andri, Mas Hadi, Mas Diki, dan juga Mas Hari yang sudah memberikan masing-masing tadi insight-nya, part-nya masing-masing. Dan juga ada post-testnya juga ya nanti ya. Jadi teman-teman boleh diikuti di sini, boleh scan QR-nya di sini, yes. Jadi untuk mengisi knowledge test, tadi gampang banget, kalau nggak salah ada 10 something dan multiple choice. Jadi you don't need to write long essay gitu, cuman ABC something, right? So semuanya gampang sih sebenarnya, asal tadi teman-teman melakukan sepenuh hati. Ini juga kombinasi dari ide, kreativitas ya, dan juga persistence. Jadi nggak gampang nyerah, karena endurance-nya akan cukup panjang, 3 bulan ke depan bersama kita dan tim-tim dari Next Step semuanya. I think that's all for today. Again, it's an honor untuk saya untuk nge-host ini lagi, dan ini adalah tahun ke-10-nya Next Step, dan semoga makin banyak startup Indonesia yang berbicara tidak hanya di level lokal ya, tapi juga di international. Dan tadi harus impactful, karena sebaik-baiknya usaha kalau nggak impact, nggak punya tadi social impact, ya I don't think so. It's sesuatu yang harus kita kejar all about cuan gitu, tapi ada hal-hal yang memang harus kita kejar bersama, yaitu kesejahteraan, impactful untuk bangsa dan negara. Dan itu kenapa Next Step hadir di tahun yang sudah ke-10. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Next Step. Alright, terima kasih. Kita tutup pagi ini dengan semangat pagi. Pagi. Herjuno Syaputra sign out. Semangat pagi.